Haleluya. Terlepas dari siksaan ketakutan. Ya, banyak sekarang orang takut dan merasa tidak berdaya. Bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan, dan banyak yang takut tidak bisa bayar utangnya, dan banyak yang sakit, yang merasa keluarganya bagaimana ini nanti mati, nanti ia bayar ongkos rumah sakit mahal, atau macam-macam ketakutan. Nah, saya mengajak kita membaca dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, karena di sini kita bisa membaca ayat per ayat ya. Iya, sebab 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Iya, ini adalah ayat yang ada di Alkitab yang sangat-sangat memberkati. Sebab itu kita tahu bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat dinamis ya, sangat luar biasa. Kalau kita terus membaca bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Iya, ternyata ketakutan itu adalah roh, saudara ya. Jadi Dia tidak beri kita roh itu, tetapi Dia berikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, asal mula ketakutan di dalam hidup kita, kita akan lihat bahwa ada 3 mungkin lebih, tetapi kita lihat di sini, kita tidak dilahirkan dengan ketakutan. Pertama, kita tahu bahwa Tuhan tidak berikan kita dari sononya pas lahir ketakutan. Sekalipun anak itu kalau lahir pertama menangis, saudara ya, tapi ada yang tersenyum, yaitu luar biasa, tidak banyak, saudara ya. Ya, kita dilahirkan dengan kecenderungan untuk memiliki banyak memiliki rasa takut. Namun kita tidak dilahirkan dengan ketakutan. Mungkin orang tua bisa ketakutan waktu melahirkan karena sakit gitu ya si ibunya. Dengan cara yang serupa, kita dilahirkan dengan kemungkinan untuk memiliki iman. Tuhan mau kita semua, seorang ibu yang melahirkan anaknya juga, dia yang mau melahirkan anaknya pasti dia punya iman ya. Namun pada kebanyakan orang, iman itu adalah potensi yang tidak dikembangkan dan tidak direalisir. Jadi jarang diungkapkan, saudara ya. Padahal sebenarnya kita tidak ditaruh di muka bumi ini dengan ketakutan. Tuhan tidak berikan kita ketakutan. Kita tidak ditaruh di kandungan ibu kita untuk lahir sebagai orang penakut. Maka kita harus tahu, karena ayat yang tadi kita sudah baca, bahwa Tuhan, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, berarti roh iman, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, kita lihat kekuatan, kasih, ketertiban. Kalau kita merangkup ini, maka kita tahu ini adalah iman. Ini adalah Tuhan memberikan kita hal yang indah, suatu integritas, suatu hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kita bisa hidup dalam kekuatan, kasih, dan ketertiban itu. Nah, seorang anak yang dibesarkan dalam kondisi yang benar dan latihan yang baik dapat dijauhkan dari bermacam-macam ketakutan. Kalau kita membawa anak kita pada kehidupan yang benar, anak ini pasti tidak akan bertumbuh dengan ketakutan. Kalau kita mengajar pada kebenaran firman Tuhan, kalau yang di dalam hidup anak-anak dapat menjadi suatu bentuk perhambaan kalau sampai kita salah mengajarnya ya. Para ahli ilmu jiwa juga menyetujui bahwa seorang tidak dilahirkan dengan ketakutan, kecuali
orang tuanya ini suka nakut-nakutin anaknya dari kecil. Sebab itu mari kita belajar. Seorang hamba Tuhan yang menulis adalah Leo Harris, ya, nama hamba Tuhan yang menulis ini Leo Harris. Nah, dia katakan bahwa ketakutan ini bukan pemberian Tuhan, tapi kadang-kadang ini timbul karena mendengar, melihat, atau karena orang tuanya salah mendidik anak, nakut-nakutin gitu ya saudara ya. Nah, jadi pertama kita harus tahu kita tidak dilahirkan dengan ketakutan, karena Tuhan bilang aku tidak beri kamu roh ketakutan. Dan juga kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa rancangan Tuhan pada kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, memberi hari depan yang penuh harapan. Kita semua tahu itu Yeremia 29 ayat 11. Maka kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan suatu kepada kita lahir dengan modal ketakutan, tidak saudara ya. Tapi pasti Dia memberikan kita jaminan, iman, dan janjinya, firman-Nya yang adalah kekuatan. Maka Dia berjanji, Dia memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Di dalam kasih ada kekuatan, di dalam ketertiban ada sesuatu yang mulia saudara ya. Bahkan kalau kita bangkitkan kekuatan dalam kasih dan ketertiban, maka di mana orang itu pergi pasti pintu-pintu berkat itu terbuka bagi dia. Yang kedua, karena di dalam pelajaran ini kita bisa membagikan empat bagian. Ya, ada 12, tetapi kita bagi masing-masing terdiri dari 3 hal ya. Tadi kita lihat dari asal mula ketakutan di dalam hidup kita. Kita harus lihat bahwa pertama kita tidak dilahirkan dengan ketakutan. Yang kedua, Allah tidak memberi ketakutan kepada kita. Nah, ayat Alkitab di atas tadi berkata bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan benar bahwa Alkitab berkata tentang takut kepada Allah memang iya, tapi takut yang berbeda dengan ketakutan saudara ya. Sebagai sesuatu yang harus dikembangkan, namun takut itu berarti menghormati. Takut pada Tuhan itu menghormati. Tapi kalau ketakutan lain saudara ya, tidak sama dengan ketakutan. Ketakutan itu siksaan. Ketakutan yang sedang kita bicarakan itu adalah hidup yang tersiksa. Sudah menjadi kenyataan bahwa secara alamiah kita memiliki indera untuk mempertahankan diri sendiri yang mengingatkan kita kalau ada bahaya yang menyerang. Itu sudah ada di indera kita. Kalau tiba-tiba rasa nggak damai, ada hal yang menyerang, dan bahwa kita perlu mengambil langkah pertahanan untuk melindungi diri kita dari kesakitan. Tapi hal itu sangat berlainan dengan ketakutan yang menyiksa dan membawa kita kepada perhambaan. Dan dikatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 ini adalah perhambaan, ya kan? Jadi ini bukan yang dikatakan kalau kita tiba-tiba mengalami, aduh, ntar gua sakit nih, ntar begini nih. Nah, saudara, itu bukan ketakutan yang dikatakan perhambaan, iya. Nah, ini yang dikatakan ketakutan perhambaan ini yang Tuhan tidak mau, Dia tidak memberikan kita. Karena kalau kita percaya pada Tuhan, kita dibebaskan dari perbudakan. Itu tertulis dalam Roma 8. Nah, saudara, Roma 8 ayat 15. Maka Anda lihat di sini, bukan perhambaan yang dunia berikan itu pada kita, bukan ketakutan itu, tidak boleh saudara ya. Nah, karena di dalam ketakutan, kelemahan dan yang menguasai hidup kita itu namanya perhambaan. Nah, kalau di dalam Roma 8 ayat 15 dikatakan, saudara-saudara,
Allah tidak memberikan kepada kita roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tuhan tidak berikan kita roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut. Jadi ingat baik-baik bahwa bagian yang kedua, Allah tidak memberi ketakutan kepada kita. Jadi setiap tantangan jangan dihadapi dengan ketakutan. Takut pada Tuhan beda dengan perhambaan ketakutan ini. Nah, sebab itu Anda harus mengerti, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan roh itu, oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan memberikan kita roh keberanian. Iya, bukan ketakutan. Di situ saat kita mengerti bahwa kita anak Allah, kita diurapi oleh Roh Kudus, kita diberikan Roh Kudus, maka kita ini punya kekuatan untuk mengalahkan segala semudaya iblis, segala ancaman, bahkan segala hal-hal yang membuat kita mengalami perhambaan di dunia ini. Maka kita perlu memang dipenuhi Roh Kudus, karena roh itu akan membuat kita mengerti bahwa kita punya Bapa di surga, kita anak Allah. Maka kita gak takut. Seorang anak kalau orang tuanya jenderal atau orang tuanya apalagi kepala polisi atau saudara yang punya jabatan di pemerintah, saudara, mereka pun tahu dan mereka gak akan takut. Saya melihat seorang anak yang kemudian dia marah-marah hanya karena mamanya atau orang tuanya pejabat. Terus kemudian dia tidak takut karena dia tahu semua bisa diurusin oleh orang tuanya pejabat. Kalau dia berbuat sesuatu yang rasanya dia marah gitu, atau pukul atau apa, dia gak takut karena dia tahu ada yang membela dia. Tetapi kita bukan seperti itu. Kita tidak melakukan yang jahat. Tapi kalau jahat itu datang pada kita, yang mau menyerang kita, kita tidak takut karena kita memiliki Roh Allah, Roh Kudus. Dan Tuhan dikatakan Keluaran 14 ayat 14, saya suka banget ayat itu. Dikatakan kamu hanya diam saja karena Tuhan yang akan berperang, mengalahkan musuh-musuh kita. Nah, saudara, bagian yang ketiga, dan kita lihat di sini, ketakutan adalah hasil dari percaya secara salah. Jadi ketakutan ini datang karena kita ditakut-takuti. Mungkin kalau malam anak itu nggak mau tidur, dibilang, tuh ada setan tuh ada genderuwo, terus ada macam-macam disebut yang nakut-nakutin. Tuh ada, dibunyi-bunyiin lah, mamanya ketok-ketok apa supaya anak itu takut, saudara. Supaya anak itu tutup mata dan takut. Dan itu berarti dari kecil dia dihantui oleh ketakutan. Dia dihidupkan atau dibuat tidurnya dengan ketakutan. Kita tidak dilahirkan dengan ketakutan. Sekali lagi, dan Allah tidak memberi kepada kita roh ketakutan, namun kita mempunyai kecenderungan untuk takut. Seorang anak dapat bebas dari suatu ketakutan tertentu sampai ada orang dia memiliki ketakutan karena tadinya dia lahir tidak dengan ketakutan, saudara. Anak-anak itu bisa tidur damai, sampai ada orang yang tidak bijaksana yang menaburkan orang-orang, kadang-kadang orang tuanya atau kakak adik atau orang-orang di sekelilingnya menabur pikiran yang menakutkan di dalam jiwa anak itu. Misalnya takut kepada keadaan gelap. Tuh matiin, tuh gelap ya. Tuh di tekanan suara juga, gelap tuh, ayo tutup mata, ayo, takut kepada hantu, takut kepada polisi. Kalau ini
Tuh kalau anak-anak mulai ribut-ribut, tuh ada polisi tuh, diam polisi. Jadi polisi ditakutin, kecuali papanya polisi kali. Ya, anak polisi. Dan banyak objek ketakutan lainnya yang kadang ada orang-orang yang tidak bijaksana, tanpa sadar mereka menaburkan itu di dalam hidup atau pikiran yang pendengaran anak-anak itu. Nah, itu perlu untuk kita, supaya anak-anak kita sehat mental dan spiritual. Ya, kalau takut itu nggak sehat, saudara ya. Banyak ketakutan ada pada kita yang pada mulanya tidak kita kenal, sehingga kita, ya pertama kita nggak takut, tapi tiba-tiba bisa datang ketakutan itu. Beberapa pengalaman dalam hidup itu bisa masuk atau menemukan diri kita berada dalam beberapa keadaan di mana dibutuhkan percaya yang positif dan iman yang aktif. Tapi sebaliknya kita membiarkan pikiran dan percaya kita keluar dari pengawasan kita. Jadi kalau kita lengah, ya keluar dari pengawasan kita, yang dimana kita harus pagari pikiran kita dengan gak boleh, gua gak percaya. Kita gak percaya orang itu, ngomongan itu gak benar, karena kita punya Tuhan. Nah saudara, seringkali satu waktu malam hari saya mengalami itu. Di saat saya berpikir, aduh gimana ya, saya gak bisa bayar LED ini. Dan kemudian berasa tekanan berat, saudara. Tekanan berat, terus jadi sepertinya, wah ini gak bisa kebayar bagaimana ya. Terus kemudian saudara, ada suara kecil di hati saya. Dan itu suara Roh Kudus, kenapa kamu takut? Bukan kamu dari dulu-dulu bisa melewati semuanya dengan baik? Kenapa kamu khawatir? Karena saya pikir saya yang ngomong bahwa ya kami akan, ya apa saja yang diminta kami pun bisa bayar supaya kami bisa masuk di gedung geraha itu, saudara. Nah, satu malam itu saya sangat tertekan, dan suara Roh itu bilang, gak usah khawatir. Kamu sudah melalui masa-masa, kenapa kau harus khawatir? Karena apa, saudara? Suami saya menaburkan perkataan yang negatif, yaitu, kamu tidak tahu bahwa LED itu harganya 1 miliar lebih. Dulu aja 1 miliar lebih, sekarang. Terus saya pikir, kalau 1 miliar itu dari mana, ya kan? Nah saudara, jadi taburan itu, taburan yang negatif itu, sebenarnya kita tidak boleh masukkan di pikiran kita. Kita harus buang. Jaga pikiran kita dengan firman Tuhan. Jaga, saudara. Maka suara Roh itu, dan waktu saya datang pada Tuhan dan bilang, Tuhan, bagaimana, kenapa ini datang kecemasan ini? Dan saya ini orang yang tidak pernah cemas, jarang saudara cemas ya. Jarang, kadang-kadang suami saya sakit aja saya nggak cemas, saya sakit aja saya nggak cemas, saudara. Tapi kenapa ini? Dan saya tahu itu adalah Roh. Jadi kita harus cabut perkataan-perkataan yang ditaburkan orang itu, dan kita buang dalam nama Yesus. Buang semua, buang semua. Dan Anda akan lihat bahwa Anda bisa tidur nyenyak, Anda bisa melihat bahwa Tuhan baik, dan semua bisa tenang kembali. Dan itu tidak pernah kembali lagi, saudara. Maka saya, kalau orang tanya apa, saya bilang, enggak, saya nggak takut. Pasti kita, pasti kita dapat membayar yang harus kita tanggung di dalam LED yang di Geraha Betel, saudara ya, untuk kita masuk supaya kita bisa ibadah, nyanyian, pujian, semua bisa memakai LED, bukan lagi LCD ya. Nah, puji Tuhan, saudara. Dan ternyata itu cuma taburan dari perkataan suami saya yang seakan-akan bilang 1 miliar lebih. Terus saya pikir, ya kalau 1 miliar lebih udah beli rumah aja. Saudara, dan Tuhan tolong saya, saudara, karena saya mau mendengar suara kecil di hati saya yang
begitu menguatkan saya dan selalu mengingatkan saya akan firman dan janji Tuhan. Dan kemudian saya bisa ibadah hari Minggu, dan waktu hari Minggu saya umumkan ya LED ini, dan Tuhan memberi saya iman mengumumkan pada hari Minggu bahwa kami harus bayar ya, karena ini harganya hampir 300 juta, tapi kami dibagi separuh-separuh bayarnya, saudara ya. Separuh ditanggung Geraha Betel, separuh ditanggung kami, karena kami yang hari Minggu pakai di situ. Dan saudara, tiba-tiba ya ada 2 jemaat yang bilang kami 10 juta tanggungnya, 10 juta. Terus saya pikir kalau 15 orang saja mau nanggung 1 orang 10 juta, ya selesailah. Nah saudara, maka saya dikasih lihat oleh Tuhan bahwa kau lihat waktu saya umumkan hari Minggu berapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, tiba-tiba langsung ada 2 jemaat, bukan orang yang rasanya kaya raya, tidak, tetapi mereka berkata, Bu, saya mau ikut bantu 10 juta. Terus yang satu lagi, Tommy pemain musik, bilang saya juga 10 juta. Nah, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, walaupun baru 20 juta, mungkin kami masih 130, harus mengumpulkannya, tapi saya percaya saya tidak takut lagi, karena saat malam itu Tuhan berbicara di hati kecil saya, kenapa kau takut? Jangan khawatir. Nah saudara, dan saat itulah saya buang dan saya berdoa. Saya tahu bahwa itu cuma roh. Kalau kita takut tidak mampu, takut miskin, takut susah, takut sakit, takut dipermalukan, takut mati, maka kita harus usir, semua usir. Takut gagal, takut bangkrut, takut tidak bisa membayar utang piutang yang tanpa sadar. Waktu usaha berjalan baik bisa dibayar, tapi tiba-tiba pandemi ini maka usaha banyak yang terberhenti dan kemudian mengalami susah, dan kita diperhamba oleh ketakutan ini. Maka kita cari, ini taburan iblis apa yang membuat kita takut, akar dari ketakutan itu, maka kita harus buang. Waktu saya mengerti dan Tuhan, Roh Kudus yang dikatakan pada malam hari, hati nuraniku mengajari aku, maka hati nurani saya mengajari saya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan saya. Toh LED itu bukan dipakai buat diri saya, buat rumah saya, itu kan buat gedung, dan itu buat mestinya seluruh GBI ikut membantu, karena itu Geraha Betel milik GBI, bukan milik saya cuma sewa. Nah saudara, maka saya percaya bahwa itu milik Tuhan, dan Tuhan pasti tolong saya. Maka saya kemudian bisa merasakan damai. Tadinya deg hati saya, gimana ya, saya sudah bilang suami saya bilang 1 miliar lebih. Wah saya, waduh Tuhan, dari mana saya mau bayar? Tapi Tuhan sangat baik. Tiba-tiba saya dikirimin berita bahwa hanya 300 juta dan bagi 2 juga. Terus saya mulai damai, tapi kemudian saya mulai cabut semua yang ditaburin orang tentang ketakutan nanti nggak mampu, karena sekarang kan nggak ketemu bagaimana jemaat bisa memberkati, jemaat bisa mengumpulkan duitnya. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Saya buang semuanya, dan saya kemudian punya keberanian bahwa saya tidak takut, Tuhan pasti akan menolong. Nah saudara, jadi ketakutan itu, jadi kita harus tahu dari mana asalnya. Itu pasti ada yang menabur salah, orang-orang yang tidak bijaksana, yang dari kecil atau sekeliling kita, atau kala kita membaca buku-buku atau menonton film-film yang salah, baca buku yang salah, maka ketakutan itu akan ada. Atau kita bergaul salah, kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka ada banyak
taburan-taburan ketakutan, atau juga trauma-trauma yang pernah terjadi di masa kecil sampai remaja atau masa keluarga mengalami kesusahan, dan kita melihat hal-hal yang buruk dan kita berpikir dan kita tidak berserah pada Tuhan, maka masih tersimpan hal-hal itu. Mari kita buang semua, karena ketakutan itu adalah hasil dari pikiran dan percaya yang salah, yang negatif dan tidak sesuai dengan Alkitab. Itu adalah pengarahan yang salah dari kekuatan-kekuatan mental dan rohani yang diberikan Allah kepada kita. Bukan seperti itu. Jadi salah, pengarahan yang salah. Kita tidak dilahirkan dengan ketakutan, dan Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk ketakutan kita. Karena kita yang memasukkan di pikiran kita, di hati kita, di pandangan kita. Jadi kita yang harus bertanggung jawab. Ya, kita telah membuka pintu untuk ketakutan itu. Pada waktu-waktu tertentu, sehingga seringkali tanpa sadar kita sudah diperhamba oleh ketakutan. Mari kita periksa ketakutan kita berasal dari siapa, atau film apa, atau buku apa, atau teman-teman apa yang suka menceritakan ketakutan, menceritakan hal-hal yang menyeramkan, atau apa yang kau lihat, maka kau buang semua, karena kita tahu Tuhan tidak beri kita roh ketakutan. Nanti saudara akan datang, kita akan belajar lagi apakah yang diperbuat oleh ketakutan atas diri kita. Nah saudara, saya pikir kita belajar dulu 2 bagian ini lagi ya. Apa yang diperbuat oleh ketakutan atas diri kita? Apa saudara ya? 1. Ketakutan mempunyai kekuatan menyiksa. Saat Anda izinkan pintu ketakutan itu, trauma dan orang-orang yang bicara, yang menakut itu, Anda masih menyimpannya, maka itu menyiksa Anda. Maka kita lihat Rasul Yohanes ketakutan mempunyai kekuatan menyiksa. Rasul Yohanes menerangkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah saudara, sekarang bagian yang apakah yang diperbuat oleh ketakutan atas diri kita? 1. Ketakutan itu mempunyai kekuatan menyiksa kita. Tapi Rasul Yohanes menerangkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi ketakutan itu menyiksa saudara. Kalau Anda terhukum, Anda tersiksa kan, terpenjara, maka Anda harus lihat bahwa itulah yang harus Anda keluarkan. Anda harus apa? Anda harus selalu hidup dalam kasih. Di sini di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Jadi maka kita harus selalu meminta Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang sempurna dalam kasih. Maka ketakutan ini bisa dilalukan. Sebab kita tahu bahwa ketakutan ini mempunyai kekuatan menyiksa diri kita. Perasaan takut mempunyai kekuatan untuk menyiksa. Itu mendatangkan penderitaan dalam hati dan pikiran kita. Ketakutan itu menyiksa pikiran kita dengan kegelisahan, kebingungan,
kehilangan kepercayaan, pengertian tentang kesehatan dan damai serta ketentraman. Kita takut, aduh mati nih, aduh bagaimana, maka kita tidur nggak nyenyak, kita rasa tidak bisa tentram, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kita harus sehat jasmani dan rohani, mental dan spiritual. Nah, kita harus tahu pelajaran, harus tidak boleh memiliki ketakutan, karena ketakutan itu menyiksa. Manusia yang diciptakan oleh Allah harus dapat menguasai, bukannya disiksa oleh pikiran kejam yang terdapat di dalam batin kita. Si kejam dari ketakutan yaitu emosi manusia yang salah arah dan tidak terkendali. Dia tidak bisa terkendali karena dia tidak punya Roh Kudus. Maka buah roh itu adalah penguasaan diri. Jadi kalau Anda yang sudah memiliki Roh Kudus, Anda harus percaya bahwa Anda bisa menguasai diri untuk membuang semua roh ketakutan ini dan menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan membersihkan trauma-trauma Anda. Bahkan hal-hal kejam yang Anda lihat atau yang Anda dengar dan ancaman-ancaman itu harus semua dibuang. Karena itu sangat menyiksa dan membuat batinmu tidak damai. Maka dalam hidup kita dan pergaulan jangan tekankan suatu perkataan yang menekan dan yang menyiksa orang-orang. Dan itu sangat tidak baik, saudara. Kadang-kadang tidak terasa itu taburan untuk membuat orang tersiksa. Mari sekali lagi ayat firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, dan kasih yang sempurna menyelenyapkan ketakutan. Kasih dari Yesus, ya. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Mari jangan takut, kita pasti mampu. Waktu Tuhan memberikan saya kemampuan untuk membangun bukit doa, saudara, tidak ada ketakutan sama sekali. Hanya ada visi untuk orang bisa beribadah, menyembah Tuhan dengan tempat yang baik. Karena banyak sekali bukit doa dan lain-lain tempat penginapannya tidak layak, saudara. Sehingga suami saya mau tempat tinggal yang bagus, yang baik, sehingga tidak berasa gak enak inapnya, saudara. Maka waktu itu gak punya duit sama sekali, tapi saya berani sekali, saudara. Nah, masa sekarang LED cuman begitu, saya khawatir dan saya tahu itu ada roh yang menekan saya. Maka kita tahu firman Tuhan ini, kita pakai firman Tuhan ini, kita lepaskan di dalam hidup kita, maka kita punya kasih Tuhan yang sempurna dan Anda tidak perlu khawatir lagi. Ini pandemi ini banyak mendatangkan ketakutan, kecemasan, sehingga orang-orang banyak yang sakit mental dan spiritualnya. Nah, saudara, sekarang yang bagian kedua dari apakah yang diperbuat oleh ketakutan atas diri kita. Tadi menyiksa, ya. Yang kedua adalah ketakutan mempunyai kekuatan untuk menarik. Nah, Ayub ini, seorang, Anda bisa lihat itu di Ayub 3 ayat 25. Ayub seorang yang telah kehilangan kesehatan, kebahagiaan karena anaknya meninggal, suami istrinya dan ngata-ngatain dia, kekayaan dan orang-orang yang dikasihinya. Dia kehilangan semua kekayaan, orang yang dikasihinya, kehilangan kesehatannya. Ia duduk di atas debu di tengah-tengah bencana yang menimpa dirinya, serta mengakuinya. Di ayat Ayub 3 ayat 25 ditulis, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi itu menarik dia pada roh ketakutan. Nah, itu karena yang kutakutkan. Jadi jangan taruh diri kita pada ketakutan. Jangan kepengen
iya, ditakut-takutin orang. Ya, wah, ntar lu miskin, ntar lu iya jadi bego, ntar lu jadi orang dipermalukan nanti, kamu penyakitan nanti. Ya, jadi kita harus buang semua itu. Kita harus bilang, aku hidup, aku tidak mati, tapi aku hidup. Ayat itu ada ya saudara ya. Berkata aku tidak mati, tapi aku hidup. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan rancangan Tuhan pada kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh harapan. Maka di sana tidak ada roh ketakutan. Nah saudara, di dalam kesedihannya, Ayub ini ya, yang mendalam, ia membuka tabir dari rahasia hatinya yang terdalam dan menyatakan tentang ketakutan yang telah menyertai dirinya sekalipun ia berada di tengah-tengah kelimpahan, kekayaan dan berkat yang luar biasa. Bahkan dia intim saudara dengan Tuhan. Ini yang Anda harus tahu, di masa-masa ini juga mengalami seperti itu. Sebelum bencana itu menimpa dirinya, ia sudah merasa takut. Sebelum bencana itu datang, sebelum anak-anaknya meninggal, sebelum kekayaannya habis ludah semua, sebelum dia sakit saudara, sebelum orang-orang yang dia cintai itu pergi, dan sebelum istrinya mengata-ngatai dia, Anda lihat di sini, dia sudah merasa takut. Ia sudah merasa takut dan bencana itu akhirnya datang. Karena yang dia takutkan itu yang terjadi. Artinya apa yang Anda takut itu menarik Anda untuk menjadi seperti itu. Jadi kalau Anda ngomong tentang ketakutan, bangkrut, miskin, itu yang akan terjadi. Apalagi yang suka bilang ada duit, bilang gak ada duit. Nah itu yang terjadi saudara. Jadi maka Anda harus ucapkan yang positif. Anda harus ucapkan yang baik. Anda jangan berdoa dengan ketakutan, terus berdoa dengan ketakutan, kecemasan. Tuhan nanti gimana besok nih? Aduh, awan kayaknya gelap, bagaimana nih? Nanti banjir, nanti rumahku hancur, nanti. Jangan seperti itu saudara. Ingat, Ayub ini sudah ketakutan. Selama dia kaya, dia punya anak bagus, dia punya istri yang masih baik, itu dia sudah berdoa dengan ketakutan. Maka ketakutan itu menarik dia. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Benar kan saudara? Ini ketakutan ini harus dibuang. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi selama Anda berdoa, Anda tidak boleh bimbang, tidak boleh mendua hati, tidak boleh ragu-ragu, dan tidak boleh yang negatif-negatif. Maka inilah yang suka diucapkan oleh Ayub. Apa yang kutakutkan itu yang terjadi. Jadi ketakutan itu punya daya tarik saudara. Jadi apa yang kita ngomong itu jadi seperti itu. Taburan apa yang kita ngomong jadi pada kita. Maka ketakutan itu mempunyai kekuatan untuk menarik kita kepada yang kita takutkan itu. Jadi ketakutan dapat menyatakan dirinya. Dapat tiba-tiba nongol tuh. Apa gue bilang kan, gue kan udah takut gini, itu terjadi. Nah itu sering orang-orang saya dengar ngomong gitu ya. Ketakutan dapat menyatakan dirinya, dapat muncul tiba-tiba dan menarik saudara masuk ke dalam ketakutan itu. Sesuai dengan perasaan takut Anda, seperti aduh nanti gimana ini, nanti COVID ini, nanti, dan itu bisa terjadi. Maka hal itu dapat terjadi atas dirimu sama saudara, sama benarnya dengan jadilah bagi dirimu sebagaimana yang engkau percaya. Ya, Alkitab katakan, Tuhan Yesus bilang ya, jadilah sesuai imanmu. Jadilah sebagaimana yang kau percaya. Takut adalah kebalikan daripada iman.
Takut itu kebalikan dari iman. Jadi kalau Anda ngomong-ngomong yang negatif-negatif, baru aduh nanti gua nih, nanti anak-anak gua tinggalin gua, nanti gua jadi menderita di hari tua, tidak ada yang sayang. Nanti jadi kayak gitu, saudara. Maka jangan ngomong begitu, ngomong yang baik. Anak-anakku akan sayang, cucu-cucu gua jadi orang berhasil yang sayang kepada omanya. Nah, saudara, jadi jangan ngomong yang negatif-negatif, saudara ya. Karena doa juga yang kalau Anda doa pada Tuhan yang ketakutan, doa ketakutan terus, maka itu yang bisa terjadi. Nah, karena dia punya daya tarik, saudara. Tiba-tiba tuh apa gue bilang akan jadi seperti itu. Nah, takut adalah kebalikan daripada iman. Sebagaimana iman dapat menarik dan dapat menjadikannya berhasil, demikian juga dengan ketakutan. Ternyata ketakutan ada iman yang negatif, saudara ya. Jadi mari jangan berdoa dengan ketakutan. Tuhan, anak saya jangan sampai jadi begini, Tuhan jangan ya. Itulah yang sering dilakukan doa dari Ayub. Maka kita mulai belajar berbicara doa dengan iman. Anakku akan menjadi orang yang berhasil, yang hidup berkenan hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa dan diberkati Tuhan luar biasa. Nah, saudara, mulailah jangan melihat terus kemudian ya nanti dia jadi deh, hancur deh hidupnya. Nah, mari kita tidak mengucapkan itu, apalagi di dalam doa. Di dalam doa jangan ucapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mendatangkan ketakutan. Maka yang ketiga, ya, Mazmur 118 berkata, aku tidak akan mati. 118 ayat 17 ya. Mari ucapkannya, aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itulah yang harus kita ucapkan. Nah, kita lihat yang ketiga, ketakutan mengembangkan tenaga dan kekuatan. Ketakutan itu ada tenaga loh, iya, dan ada kekuatannya, saudara. Ketakutan yang telah menguasai seseorang dan membawa orang itu ke dalam ketidakstabilan mental dan keadaannya sakit. Karena ketakutannya dia ini banyak akan membuat dia tidak stabil. Akhirnya dia menjadi stres, depresi. Jadi mentalnya tidak sehat. Dan dia akan mengalami keadaan sakit. Pada mulanya tidaklah dia demikian. Mungkin dia mulai hanya sebagai sekilas saja pikiran takut. Hanya mungkin dia pertama mungkin tidak, dia hanya berpikir takut kali ya. Tetapi hal itu datang kembali lagi, datang ulang lagi. Ia datang kayak menghantui dia lagi ya. Kembali lagi setiap kali ia datang dengan kekuatan yang bertambah, dengan kuasa dan siksaan yang bertambah. Setiap kali kembali lebih besar lagi ketakutan itu. Saat kita ketakutan, datang lagi ketakutan yang lebih besar lagi, saudara. Sehingga ada orang-orang yang dari stres langsung depresi. Wah, akhirnya dia tidak bisa bertahan hidup karena dia tidak bisa melawan ketakutannya ini. Nah, saudara, mungkin orang itu tidak menceritakan, tetapi gaya hidupannya itu sangat jelas. Akhirnya orang itu diperhamba tanpa sadar, akhirnya dia diperhamba. Mungkin juga orang itu telah membuka celah, membuka peluang untuk roh jahat, dan ketakutan itu menguasai pikirannya. Roh jahat, pikiran-pikiran negatif. Aduh, nanti gini gua pasti begini, nanti aduh ini gua pasti lebih parah lagi. Aduh, yang kalau gua begini gua jadi hancur lagi, lebih parah lagi. Nah, itulah ya saudara. Maka sebab itu jikalau orang itu telah mengenal firman Tuhan dan kuasa yang ada di dalam nama Yesus, dan dia sudah belajar tentang rahasia iman percaya,
yang positif kepada Tuhan, maka ia akan dapat menghalau ketakutan. Tapi kalau dia tidak mau belajar, tidak mau berpikir positif, yang baik, yang indah, yang kudus, yang mulia, Filipi 4 itu saudara, maka dia tidak bisa melawan. Maka selalu isi pikiran kita dengan hal yang baik, yang indah, yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang mendatangkan kebajikan. Jadi kita nggak bisa menghalau ketakutan ini kalau kita tidak punya kuasa firman. Maka firman itu perlu. Kemarin kita belajar untuk mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Maka itu bisa keluar dari diri kita. Mungkin kita telah mungkin kita pikir, ya aku kan sudah hidup dalam kebenaran, aku kan umat Tuhan. Tapi kalau bergaul kita, ya apa yang kita baca, apa yang kita lihat di film-film dan yang itu tidak kita pilih yang baik, yang mana yang benar, maka kita pun tanpa sadar, walaupun kita datang ke gereja, kita masih bisa dimasuki oleh roh jahat, yang dimana ketakutan, kecemasan, sehingga bicara kita selalu keluar ancaman, marah, sebel, kata-kata yang tidak baik, sehingga kadang-kadang kita membuat orang yang mendengarnya itu juga mengalami ketakutan karena mulut kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Maka sebab itu kita harus belajar bahwa kalau iman kita ini telah sungguh-sungguh diarahkan kepada firman Allah, maka iman itu tidak akan membuat kita tersesat. Dan sekali-sekali kita akan menempuh arah yang salah dalam bentuk ketakutan. Kalau iman kita terus kita pelihara dengan mengucapkan janji-janji dan firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, sementara iman bertumbuh dan mengembang serta mendapat kekuatan karena adanya latihan dan penerapan ayat-ayat firman yang kita baca, kita terapkan, maka demikian juga ketakutan itu bisa menjadi bertambah kuat dan lebih kuat lagi kalau kita lebih banyak membaca yang serem-serem atau bergaul dengan orang yang ngobrolnya yang serem-serem atau melihat yang serem-serem, saudara ya. Itu juga seperti itu. Maka jangan biarkan, karena kadang-kadang kita bicara yang keras, yang marah, yang ngata-ngatain nanti begini, nanti itu bisa punya satu kekuatan, saudara. Nah, jangan biarkan kuasa kegelapan itu diberi peluang supaya jangan ada ketakutan ya. Sebab itu kecuali jika Anda buat suatu terhadap ketakutan Anda yang harus bertindak membuang ketakutan itu, maka ia tidak akan melainkan bertambah. Ketakutan itu bisa bertambah pada pikiran dan merusak kehidupan rohani Anda kalau Anda terus membuka celah untuk bergaul, untuk membaca, melihat yang serem-serem, dan melihat hal-hal yang tidak baik, dan berbicara dan mengkreatifkan pikiran kita tentang sesuatu ketakutan, sesuatu yang buruk, kemiskinan, kehancuran. Maka itu punya kuasa untuk bisa membuat kita seperti itu, saudara ya, karena dia dapat mengembangkan dengan kekuatannya itu. Sama seperti kita mengucapkan firman itu akan terjadi. Maka jangan ucapkan, karena di mulut kita ada kuasa. Pikiran kita ada mulut, hati kita ada mulut. Jadi itu ada kuasa, saudara. Jadi jangan mengucapkan hal-hal yang ketakutan. Kita ucapkan saja, pasti besok gua akan diberkati, pasti besok akan lebih lagi berkat Tuhan itu pada kita. Jadi Anda harus lihat ya, bahwa Anda harus membuang semua ketakutan ini, karena ketakutan ini sama dengan iman. Jadi kalau Anda mengucapkan, dia akan terjadi. Maka jangan bicara ketakutan, jangan ngomong ketakutan, dan jangan bagikan ketakutan pada orang-orang sekelilingmu. Ya,
Mari kita harus mengerti ini ya. Dan kemudian kita akan lihat lagi bagian yang ketiga. Ya, bagaimana Allah memerdekakan kita. Bagaimana Allah memerdekakan kita? Marilah kita sekarang memandang bagian yang positif dan konstruktif dari berita kita, dan melihat bagaimana Allah mulai melepaskan kita dari ketakutan-ketakutan kita. Nah, kita lihat satu, kita harus mengakui ketakutan-ketakutan itu. Kita harus akui, jadi kita tidak tutupi ya. Ketakutan menjadi milik dari kuasa kegelapan. Ia tumbuh dengan subur di dalam kegelapan, tetapi ia akan lari di hadapan terang. Sekali lagi, ketakutan itu bagian kegelapan, bagian si iblis. Tapi kalau kita ada terang, maka kegelapan itu lalu. Kegelapan itu pasti akan pergi, tetapi kegelapan itu akan lari kalau ada terang. Karena itu, bawalah ketakutan Anda keluar dari kegelapan yang memalukan. Keluarkan itu ya. Perhadapkan ketakutan Anda kepada terang kebenaran. Bukalah semuanya dan akuilah di hadapan Allah. Jadi akuilah ketakutan kita di hadapan Allah. Jadi kita harus mengakui ketakutan Tuhan. Saya sebenarnya takut banget, Tuhan tolong saya. Harus mengakui, tidak menutup-nutupi, tidak sombong bilang aku nanti ini, tapi harus saudara akui di hadapan Tuhan. Karena itu Yakobus 5 bilang, kalau ya bilang ya, kalau tidak bilang tidak. Karena selebihnya itu adalah punyanya iblis, punyanya kegelapan. Kalau kita menutupi yang tidak benar, maka kita harus mengakui ketakutan kita, kesakitan kita, kecemasan kita, semua kita harus akui di hadapan Tuhan. Akuilah di hadapan, juga di hadapan, selain kita berhadapan ketakutan kepada terang kebenaran, kita harus perhadapkan ketakutan kita kepada terang kebenaran kepada firman Tuhan. Buka semua itu dan akuilah itu di hadapan Allah waktu kita berdoa. Terus juga akui di hadapan seorang teman yang baik rohaninya, mentor Anda. Anda mau konseling ke orang, Anda harus akui di hadapan orang itu. Waktu Anda mau konseling, Anda harus akui ketakutan Anda, dosa Anda, kecemasan Anda. Nah, kalau tidak, kita tidak bisa sehat mental dan spiritual kita. Kita harus mengakuinya. Jadi jangan sombong-sombong bilang, enggak, saya enggak begitu, enggak boleh saudara. Kita harus akui depresi kita, akui stres kita, akui ketakutan kita, akui semua yang menakutkan kita. Jadi kita harus terbuka Dan kemudian orang-orang yang menjadi mentor Anda datang untuk minta didoakan atau konseling, Anda harus akui dan harus ada terbuka harus bicara, mengakui ketakutan-ketakutan itu. Nah, lakukanlah sesuatu untuk bertindak. Bertindak bagaimana mengusir ketakutan-ketakutan Anda. Berkata-katalah tentangnya, tegaskanlah dia, remukanlah dia, rampaslah dari kekuatan yang terbesar, yaitu dari sikap kita untuk merahasiakannya. Jadi Anda tidak merahasiakannya, Anda rampas itu yang melekat di hati Anda, ketakutan itu. Saya suka lakukan itu saudara. Kalau saya umpamanya takut, tidak, saya bilang, hai iblis ketakutan, aku tidak mau takut, aku tidak atau benci itu, aku tidak membenci, aku mau mengasihi, aku mau buang ke dasar jurang maut, aku tidak mau. Nah saudara, kalau kita takut, kita khawatir, kita buang itu, kita ucapkan, hai roh ketakutan yang sedang menguasai diri saya, aku tidak mau takut, aku buang itu semua. Lepaskan dia dari hidupmu, pikiranmu, dari tekanan, maka kita akan bisa sehat mental, sehat
jasmani dan rohani, mental dan spiritual kita. Jadi kita harus benar-benar ya. Jadi semua yang kita rahasiakan itu kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan mentor kita, di hadapan orang yang mau doakan kita, kita harus berani untuk mengucapkan yang kita akan didoakan, dan kita akan sobek remukan, sobek semua tembok-tembok iblis yang sudah begitu kuat, yang sudah lama ada di dalam diri kita. Kita harus buang. Dan kita harus acak-acakin dia dan buang. Dan itu benar-benar harus dilakukan di dalam doa. Dan di dalam sikap kita ya. Banyak dari ketakutan Anda akan melarikan. Ya, banyak dari ketakutan orang itu akan melarikan diri. Pada saat Anda melakukan hal-hal ini, ketakutanmu akan lari. Jadi ketakutan itu akan pergi ya seperti begini saudara, ada batu dibawa di rumput. Nah, batu itu di bawahnya itu ada banyak semut-semut. Nah, waktu Anda mau mengangkat batu yang sudah begitu lama, Anda angkat, di bawahnya ada sarang semut. Semutnya lari semua saudara. Sebab itu Anda harus angkat semua yang menekan ketakutan, cemas itu, yang membuat Anda tidak berhasil, dan itu buang. Iya, maka dia akan lari, saudara. Kecemasan itu akan lari. Ketakutan itu, ya. Jadi akui ketakutan Anda dan bawa itu pada Tuhan dan hancurkan itu dan buang itu. Nah, yang kedua adalah tantanglah ketakutan Anda dengan firman Allah. Tantang ketakutan Anda dengan firman Allah. Kemarin kita sudah belajar itu ya. Pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah merupakan sebuah lapangan berburu yang baik untuk ketakutan beraksi di sana. Sekali lagi, pikiran yang tidak sesuai firman Tuhan itu seperti lapangan yang paling asik, dan ketakutan itu dia beraksi di sana. Ketakutan itu seperti diberi makan dengan kebodohan kita. Ya, kuasa kegelapan itu. Ya, kebimbangan. Kita bimbang, gak percaya bahwa Tuhan bisa tolong. Kebingungan, apalagi stres, bingung, ngomongnya yang sepertinya wah gak bisa lah, begini gak bisa. Padahal kita tahu bahwa dengan Tuhan pasti bisa. Nah, saudara ya. Nah, ada banyak seperti halnya iman. Ya, itu harus diberi makan dengan perjanjian-perjanjian firman Tuhan dan firman Allah yang baik, sehat, dan positif, yaitu dari Alkitab. Begitu juga kita harus menantang ketakutan kita dengan firman Tuhan. Jadi percaya saudara, kalau Anda lihat di Roma 6 ayat 14, coba Anda baca. Ya, karena perjanjian Allah merupakan satu racun yang ampuh. Firman Tuhan itu adalah seperti racun yang ampuh untuk mematikan ketakutan. Ya, perjanjian Allah itu adalah makanan untuk iman kita. Tetapi kalau ketakutan dihadapkan dengan kebenaran firman Tuhan, maka ketakutan itu akan berbalik daripada melarikan diri. Makanya Ibrani 11 ayat 6 ya. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah ada. Maka kita butuh iman itu. Maka sebab itu kalau kita telah menyatakan ketakutan kita dan meremukannya serta mengakuinya di hadapan Allah, kalau Anda telah membawa ketakutan Anda keluar dari kegelapan, keluar dari kegelapan, maka langkah berikutnya yang harus Anda perbuat ialah menantang dengan kebenaran firman Allah. Carilah sebuah ayat Alkitab yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi saat Anda berdoa, ambil ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tantang ketakutan Anda dengan mengucapkan firman. Kemarin kita sudah belajar tentang doa yang membawa damai dan mengucapkan firman. Roma 6 ayat 11, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa.
Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah saudara, sebab itu firman Tuhan itu sangat perlu bagi kita. Jadi apa? Anda takut akan kuasa dosa? Alkitab berkata kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Karena dosa itu mendatangkan siksa, saudara. Karena di dosa itu suka menipu, suka berbohong, sehingga Anda tidak ada kebenaran, sehingga Anda tersiksa hidupnya. Nah sebab itu kita tidak lagi ada di bawah perhambaan dosa, karena Yesus sudah menanggung semua bagi kita. Apakah Anda takut pada pencobaan? Firman Allah berkata pencobaan-pencobaan itu 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Anda baca 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau kita aku takut nih pencobaan, tapi firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Dan kita lihat Ibrani 2 ayat 14-15. Apakah Anda takut sakit? Nah kita baca, tantanglah ketakutan itu dengan janji-janji tentang kesembuhan atau penjagaan suatu kehidupan yang berkelimpahan. Apakah Anda takut mati? Ya, perhatikan apa yang Allah katakan tentang kematian dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ya, Ibrani 2 ayat 14 sampai 15. Ya, nanti Ruth. Dan juga di dalam 1 Korintus 15 Anda bisa lihat. Jadi Anda baca dulu Ibrani 2 ayat 14 sampai dengan 15. Ya, saya mesti buka dulu karena Ruth. Udah bukanya 24-14. Iya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Tuhan membebaskan kita dari ketakutan akan roh maut. Bahkan di 1 Korintus 15 nanti Anda baca saja, tetapi kita akan lihat di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku waktu kita mulai rasa susah, ya ini saya sudah bacakan Anda kemarin ya. Ya, dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini yang saya ajarkan Anda, bahwa kalau berdoa ucapkan, kita lawan ketakutan kita. Ketakutan kita lawan dengan ayat-ayat firman, janji-janji Allah itu. Nah, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau Anda takut miskin, takut tidak punya, bahkan di dalam 2 Korintus atau 1 Korintus yang dikatakan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, saudara, sekarang bagian yang ketiga adalah praktekkanlah percaya yang positif. Praktekkanlah percaya yang positif. Menantang ketakutan Anda dengan firman Allah tadi ya, baru merupakan satu permulaan saja.
Anda kemudian harus mengembangkan kebiasaan untuk percaya kepada firman Allah. Jadi tadi doa sambil ucapkan firman, tapi tingkat yang kedua itu baru dasar. Kemudian Anda harus percaya kepada firman Allah. Anda harus mempraktekkan percaya yang benar, yakni percaya menurut pengajaran Alkitab. Sesudah Anda menantang percaya Anda yang salah itu, yaitu ketakutan, maka Anda harus melatih kekuatan Anda dalam percaya yang benar, yaitu iman kepada Allah dan firman-Nya. Sesudah Anda memasang terang kebenaran, Anda harus belajar untuk hidup dan berjalan di dalam terang dari hari ke hari. Istilah hati dan pikiran Anda dengan firman Allah yang mulia. Isi terus. Sehingga di dalam Ulangan 30 kalau nggak salah ditulis bahwa di mulut kita, di hati dan mulut kita untuk diucapkan, yaitu perkataan iman, iman Hati dan pikiran kita dan ucapan kita harus sama dengan firman Allah yang mulia itu. Jadi kita harus isi. Yang hidup, yang dapat melepaskan itu hanya firman Tuhan. Firman Allah adalah hidup dan berkuasa. Di dalam juga ada kekuatan. Firman Allah mempunyai satu karakter dan pribadi. Biarlah firman Allah meresap ke dalam pikiran dan roh kita. Jadi Anda akan menemukan Tuhan di dalam firman Allah dan akan bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Nya. Sementara Anda melatih iman Anda dalam firman Allah, maka Anda akan menerima hadirat Allah di dalam hidup Anda tanpa terasa. Terang itu hadir, ketakutan, kegelapan itu sirna, tidak ada lagi. Saudara-saudara, penuhilah hidup Anda dengan kebenaran Alkitab. Yesus yang menjawab iblis dengan memakai firman Allah. Yesus dicobain dia selalu membawa firman Allah. Dia berkata waktu di padang gurun, dia dibawa oleh iblis habis dia berdoa puasa. Maka kemudian iblis memakai firman, tetapi salah, saudara. Maka Tuhan juga memberikan firman dan iblis itu lari. Saudara, kalau di dalam Efesus 6 ayat 17 dikatakan, terimalah pedang roh, yaitu firman Allah. Semua kekuatan setan yang licik dari kekuatan setan itu akan meninggalkan hidup kita, sementara Anda mempraktekkan pemakaian pedang roh ini, firman Tuhan. Anda harus mempraktekkan percaya yang positif terhadap firman Allah. Harus tidak meragukan kuasa firman Allah. Itulah pikiran positif. Jadi tetap percaya bahwa apa yang firman katakan itu baik dan benar. Ini yang terakhir, yang keempat. Hendaklah Anda dipenuhi dengan roh Allah. Hendaklah kita dipenuhi dengan roh Allah. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena roh Allah yang melakukan suatu pekerjaan dalam hidup kita. Pada saat kita dilahirkan kembali, namun kita memerlukan kepenuhannya. Kita perlu dipenuhi dan kita terus menjaga agar tetap penuh hidup kita, hati kita dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus harus dipelihara, dijaga untuk tetap ada. Ini adalah jaminan yang besar terhadap ketakutan untuk bisa mengusir ketakutan atau perhambaan. Ayat ini berkata, saudara, sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan. Tadi kita ada ayat formulanya. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban, yaitu pikiran sehat. Tertib itu adalah pikiran sehat. Jadi mental dan spiritual kita sehat. Marilah kita menyelidiki ketiga sifat roh Allah itu. Dalam membahasnya kita mengubah urutannya dari belakang ke
ke muka. Nah, saudara, pertama kita lihat pikiran sehat, ketertiban. Tadi mestinya kasih, ya kalau kekuatan, kasih dan ketertiban. Tapi kita mulai dari ketertiban. Ketertiban ini adalah pikiran sehat. Ketertiban, orang yang sehat pikiran, mental dan spiritualnya, dia tertib dan dia tahu aturan main. Dia tidak sembarangan, tidak malas-malas. Dia tahu bagaimana menghidupi dan bagaimana ia harus bisa dipercayai oleh Tuhan dan manusia. Nah, ketakutan merampas pikiran sehat seseorang. Kita tidak akan memiliki pikiran sehat kalau kita tersisa dengan ketakutan pada diri kita. Ada ketakutan yang menyiksa itu. Kita sering kalau dibawa oleh ketakutan itu untuk melakukan hal-hal yang paling tidak dapat masuk akal, dan mengatakan hal-hal yang sangat tidak masuk akal karena ketakutan ini. Tetapi ingat, Roh Kudus membawa satu pikiran yang sehat dan stabil. Roh Kudus memimpin kita kepada firman Allah, menerangi hidup kita, membawa damai dan harmonis ke dalam kehidupan kita. Kegelapan itu selalu berbicara, oh gampang, nanti aja. Jadi kita akhirnya tidak tertib hidup kita. Seperti orang yang dia punya uang, dia harus bayar. Tetapi kemudian iblis bilang, nanti aja, gampang lah dia, nanti aja, dia nggak usah lah, nanti aja, pakai aja di bagian lain. Akhirnya uang yang untuk bayar orang itu tidak kebayar, saudara. Akhirnya menjadi bumerang, menjadi terus tertekan. Karena apa? Yang mestinya saat itu harus dibayar, dia masuk roh kegelapan itu yang tidak tertib. Padahal dia tahu, makanya dia minta orang, ya bayar dong, karena aku mau bayar, iya ini. Terus kemudian ternyata sudah dapatnya tidak bayar, saudara. Dia pakai untuk memperkembangkan ke tempat yang lain. Akhirnya dia terjerat. Itu kegelapan karena tidak tertib hidup. Mari saudara, kalau kita berjanji kita tepati. Kita harus tertib karena Tuhan bekerja di dalam ketertiban itu. Nah saudara, kita harus tertib di dalam janji kita kepada Tuhan dan sesama. Maka kita harus percaya Tuhan memberikan kita roh, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketertiban itu pun pemberian Tuhan, supaya kita menjadi orang yang punya integritas, tidak dipermalukan karena kita tidak bertanggung jawab pada apa yang kita pernah ucapkan. Seringkali orang berjanji dan tidak menepatinya karena dia tidak punya ketertiban ini. Nah saudara, jadi kita harus kembali menjadi sehat mental dan spiritual. Maka pikiran kita harus dikembalikan pada firman Tuhan dan serahkan pada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, sehingga setiap kali waktu yang harus kita bawa pada Tuhan, Roh Kudus ingatkan kita. Nah saudara, yang kedua adalah roh kasih. Ketakutan merusakkan kasih kita. Karena kita takut, takut nih, luas, takut begini, takut begitu, ya takut kecapean. Ada orang yang beribadah, dia takut karena takut kecapean, akhirnya dia malas, gak mau. Ya saudara, akhirnya dia tidak pernah mengalami kasih Tuhan, dan dia tidak bisa bergaul dengan yang lain karena dia tidak punya kasih. Nah saudara, ketakutan merusak kasih. Tetapi sebagaimana kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 18, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pada waktu kita mengasihi Allah, kita pasti mengasihi umatnya. Kita pasti Tuhan itu mengasihi umatnya, umat Tuhan. Maka kalau kita punya kasih Allah, kita punya buah roh, masih kita akan saling mengasihi. Mengasihi ciptaan Tuhan, mengasihi, bahkan Tuhan menyuruh mengasihi musuh-musuh kita. Karena perangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia,
tetapi roh-roh jahat, penguasa di udara, orang-orang kuat. Maka kita tetap mengasihi. Nah saudara, kita tetap punya kasih. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kita yang harus menjadi tuan atas kita adalah kasih, adalah Kristus ya. Jadi iblis tidak punya peluang ketakutan pada kita. Aduh takut ntar kena COVID, aduh takut nanti kena ini. Kenapa yang ditakutkan itu yang terjadi? Ketakutan mempunyai daya tarik saudara ya. Nah kita lihat lagi ya. Jadi kita lihat ya, kita yang menjadi tuan atas diri kita, keputusan kita, karena roh Allah bersama kita, bukan ketakutan itu. Kita lebih dari pemenang. Kasih Allah yang dicurahkan memenuhi hati kita karena kasih itu. Saudara, waktu saya membawa makanan ke anak saya, Cika yang sedang sakit, saya bawa, terus anak saya ini, di situ aja Mam, taruh aja situ. Saya nggak takut, saya pakai masker, saya buka pintunya, saya taruh di kamar. Kenapa? Karena saya ibu, saya mengasihi anak saya tidak takut kena COVID. Karena saya cinta anak saya, saudara. Jadi saya tidak taruh di meja, saya buka pintu, saya mau lihat anak saya. Saya masuk kamarnya, saya taruh di mejanya. Dia yang, Mama jangan, ya Mama jangan. Dalam kasih tidak ada ketakutan, saudara. Ya, tapi kita pakai masker, saudara ya. Nah, Anda lihat ya. Saya tahu pasti orang tua semua mencintai anaknya, saudara ya. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Pada waktu kita mengasihi Allah, pasti mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya, mengasihi musuh-musuh kita, bahkan disuruh mengasihi, maka tidak ada peluang untuk ketakutan. Jadi tidak ada takut. Ya, saudara, mari kita harus menang atas hidup yang masa-masa ini. Kita harus menang, saudara ya. Kita yang menjadi tuan atas ketakutan ini, tidak boleh dia yang menjadi tuan atas kita. Jadi saudara, betapa seringnya kita menemukan bahwa sifat tidak mau mengampuni, dendam, suka mengkritik orang lain, kekerasan, kecemburuan dan lain-lain dalam hidup kita, karena semua itu dilahirkan oleh suatu ketakutan yang terdapat di dalam jiwa kita. Saudara, hari ini saya sebagai tim dari pejabat pusat wanita Bethel Indonesia, dan kami setiap rakerda, setiap hari ada rakerda dan mengajarkan tentang sehat mental dan spiritual. Nah saudara, kebetulan ini juga bagian dari mental dan spiritual yang sehat. Nah saudara, jadi ketakutan ini dalam jiwa kita ini harus benar-benar kita lawan, saudara ya. Pada waktu kasih Allah dibawa masuk ke dalam hidup oleh Roh Kudus, maka semua ketakutan akan dibuang keluar. Lalu dendam, kepahitan, kritikan, cemburu, atau orang-orang yang suka ngomongin orang itu, gosipin apa semua itu semua akan keluar. Ya, roh itu tidak akan bertumbuh lagi, roh jahat itu tidak bertumbuh, karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Buah-buah roh kasih itu yang paling penting, saudara ya. Nah, yang ketiga adalah roh kekuatan. Tidak akan ada kekuatan yang sungguh di dalam hidup yang terikat oleh ketakutan. Kekuatan yang sungguh itu ialah kekuatan Allah, bukan kita. Roh Kudus memberi kekuatan, semangat, dan keberanian. Tetapi kita Rasul 1 ayat 8, Anda lihat ayatnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Allah ingin Anda dipenuhi kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ia ingin memberi suatu dinamika.
ya dinamika baru dalam hidup kita. Ya, Tuhan ingin kita dipenuhi dengan kekuatan Roh Kudus, karena di dalam Roh Kudus ada kehidupan, satu pikiran yang sehat, kasih, dan kekuatan. Itulah sifat-sifat Roh Kudus. Kesemuanya ini adalah lawatan dari Dia. Jadi kesemua yang kita belajar ini adalah sesuatu cara untuk supaya Roh Kudus melawat kita, supaya kita dilawat oleh Roh Kudus, supaya ketakutan itu pergi dari kita, supaya kita bisa melawan iblis. Lawanlah iblis, kata firman Tuhan. Lawanlah iblis, supaya iblis itu lari daripadamu. Ya, ketiga sifat berikut ini menunjukkan kesempurnaan dan kesehatan. Maka pikiran sehat, hikmat, pengertian, pengetahuan, dan akal budi. Kita tahu ya, kasih adalah kehidupan emosional. Kekuatan adalah tenaga, energi, dan aktivitas. Dan ketiga hal itu menyatakan suatu hidup kudus yang seimbang. Tentang hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang tenang dan ada damai sejahtera. Hidup tenang dan sehat, mental dan spiritual. Kalau salah satu dari ketiga hal itu tidak ada, yaitu apa saudara tadi? Pertama adalah ketertiban. Kasih dan kekuatan. Kalau tiga hal ini ada, saudara, saya percaya kita akan sehat mental dan spiritual. Kalau salah satu dari ketiga ini tidak ada, maka kita akan jatuh ke dalam kebingungan, stres, depresi, menjadi tidak seimbang. Maka kita perlu Roh Kudus. Pikiran sehat, hikmat, dan kebijaksanaan. Tetapi tanpa kasih dan kuasa akan membawa seseorang kepada kesombongan. Kalau hanya pikiran sehat saja, punya hikmat dan kebijaksanaan, tetapi kita tidak punya kasih dan tidak punya firman Tuhan, maka kita akan menjadi seorang yang sombong. Ya, kasih tanpa pikiran sehat dan kekuatan juga akan membawa seorang kepada sentimentalitas dan ketidakpastian. Hanya ngeroh segan juga tidak pastian, saudara ya. Kekuatan tanpa ketertiban dan kasih akan dapat membuat seorang melakukan penindasan dan kekerasan. Jadi kita harus terus ada tiga hal ini ya. Ketertiban, kasih, dan kekuatan. Allah memiliki semuanya itu, dan itu diberikan bagi kita manusia, karena Tuhan katanya tidak memberi kita roh ketakutan, tetapi apa yang Tuhan berikan? Kasih, keberanian, kekuatan ya, dan juga ketertiban. Allah memiliki semuanya itu. Manusia juga memerlukan ketiga hal itu. Roh Kudus membawa ketiga hal itu ke dalam hidup kita. Suatu pikiran yang sehat, yaitu ketertiban ya, kasih, dan satu kekuatan dalam tubuh kita. Ini ada tenaga, energi, dan aktivitas kita ini mendatangkan kekuatan. Suatu kedewasaan rohani, suatu hidup yang seimbang, tenang, berkemenangan, dan bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Sebab dikatakan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya pikiran sehat. Puji Tuhan saudara, saya percaya pelajaran ini bisa memberkati kita, supaya kita bisa kuat, kita bisa tahu bagaimana cara kita melawan ketakutan,
dan bagaimana kita harus dipenuhi Roh Kudus supaya kita bisa memiliki pikiran sehat, ketertiban, roh kasih, dan memiliki kekuatan, yaitu kuasa dari Tuhan. Nah, Anda bisa menyimak baik-baik bahwa kita perlu untuk mengusir roh ketakutan dalam hidup kita. Sekali lagi saya hanya mengingatkan Anda bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan. Pertama-tama Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Dan Tuhan merencanakan hal damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan Dia memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Jadi asal mula ketakutan itu karena kita harus mengerti bahwa kita tidak dilahirkan dengan ketakutan. Dan Allah tidak memberi ketakutan pada kita. Kemudian ketakutan adalah hasil dari percaya yang salah, taburan yang salah, baca, nonton, bergaul yang salah, itu mendatangkan kegelapan. Nah, kemudian apakah yang diperbuat oleh ketakutan atas diri kita? Satu, ketakutan mempunyai kekuatan menyiksa. Kedua, ketakutan mempunyai kekuatan untuk menarik. Tiga, ketakutan mengembangkan tenaga dan kekuatan. Jadi ada kekuatan seperti iman. Jadi kita jangan memberi kesempatan pada roh ketakutan. Tiga, bagaimana Allah memerdekakan kita. Kita harus mengakui ketakutan-ketakutan itu. Terus kemudian kita tantang ketakutan itu dengan firman Tuhan. Tiga, praktekkanlah percaya yang positif. Kemudian hendaklah Anda dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki pikiran sehat, roh kasih, dan roh kekuatan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa belajar sedikit, dan biarlah ini menjadikan kita orang yang sehat mental dan spiritualnya, kuat jasmani dan rohani, tidak memiliki roh ketakutan, tidak ada stres dan depresi. Kita semua menjadi orang-orang yang berdampak dan bisa menjadi berkat bagi lingkungan kita, keluarga kita, gereja, bahkan kota dan bangsa kita. Tuhan Yesus